Pak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Profesor Muhammad Ali Sarung, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Safrizal SA SKM MKes, yang terhormat Bapak Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Insinyur Wiyatul Muslimah MP, yang terhormat Bapak Ketua LPPM yang hari ini juga berhadir, dan yang saya hormati narasumber dari Universitas Jambi, Bapak Dwi Kurniawan, dan Bapak dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat, serta peserta mahasiswa KKN yang hadir pada hari ini secara baik secara daring maupun luring. Izinkan saya pada hari ini melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaksanaan KKN Kebangsaan dan KKN bersama wilayah Barat. Peserta yang mengikuti KKN ini sebanyak 20 peserta yang telah dilakukan seleksi pada tanggal 24 Mei tahun 2021, yang rinciannya adalah Fakultas Ekonomi mengirimkan 4 mahasiswa, Fakultas Fisip mengirimkan 5 mahasiswa, Fakultas Teknik mengirimkan 3 mahasiswa, Fakultas Pertanian mengirimkan 2 mahasiswa, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengirimkan 4 mahasiswa. Dari 22 mahasiswa diseleksi oleh tim seleksi dari ke-6 fakultas, diperoleh 10 mahasiswa yang akan dikirimkan ke Jambi pada tanggal 23 Juli. Berikut nama peserta yang lolos atau jumlah peserta yang lolos seleksi berdasarkan fakultas. Fakultas Ekonomi lolos 1 mahasiswa, Fisip lolos 2 mahasiswa, FKM lolos 2 mahasiswa, Teknik 1 mahasiswa, Pertanian 1 mahasiswa, dan FPIK 3 mahasiswa. Yang terbanyak adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan lolos 3 mahasiswa. Tim seleksi ini sangat independen dilaksanakan karena setiap tim seleksi mewakili dari setiap fakultas. 10 mahasiswa ini akan dikirimkan ke KKN Kebangsaan 5 peserta, kemudian KKN bersama wilayah Barat 5 peserta, yang akan diberangkatkan pada tanggal 23 Juli, insya Allah, kemudian akan selesai atau pulang kembali ke Universitas Umar pada tanggal 26 Agustus. Sekian laporan saya, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua LPPM Universitas Teguh Umar kepada Bapak Insinyur Rusdi Faizin MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti pembekalan KKN Kebangsaan dan KKN bersama pada Universitas Teguh Umar ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Rektor mungkin mengikuti dalam Zoom, kemudian Bapak Wakil Rektor 1 yang sudah berhadir langsung, kemudian Bapak Wakil Rektor 2 dan 3 mungkin mengikuti dalam Zoom, kemudian Bapak Dekan Fakultas Perikanan yang sudah berhadir langsung, Bapak Dekan, Ibu Dekan Fakultas Pertanian sudah berhadir langsung, kemudian Bapak Dekan yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 FKM, Bapak Safrizal, kemudian Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan dan Bapak Kepala Biro Akademik, kemudian Bapak Ibu Ketua
Koordinator Pusat KKN Universitas Teguh Umar, Bapak Ibu Panitia KKN Kebangsaan dan KKN Bersama Universitas Teguh Umar, kemudian Bapak Pemateri dari KKN Kebangsaan dan KKN Bersama, kemudian Bapak Kepala Pemberdayaan Masyarakat Aceh Barat yang sudah berada, dan seluruh mahasiswa peserta KKN Kebangsaan dan KKN Bersama Universitas Teguh Umar. Bahwa KKN ini merupakan penerapan daripada Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat, yang mana harus dilalui oleh semua dosen dan unsur mahasiswa seluruh sivitas akademika sebuah universitas. Kemudian KKN Kebangsaan dan KKN Bersama ini merupakan ajang silaturahmi antara seluruh mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya KKN Bersama dan Kebangsaan ini dilaksanakan satu tempat, terjadilah hubungan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, misalnya dari Irian Jaya ikut, dari Aceh sampai ke Irian Jaya ikut. Dengan adanya silaturahmi ini, maka terjadilah hubungan jejaring seluruh Indonesia bagi pemuda-pemuda kita yang bangsa Indonesia, sehingga diharapkan terjadilah persatuan kebangsaan seluruh Indonesia ini. Seperti mungkin dulu pada zaman-zaman dahulu persatuan ini sangat penting. Kalau dulu ada Sumpah Pemuda, dengan ada Sumpah Pemuda bergerak terus menuju kemerdekaan. Mungkin ini hakikat KKN Kebangsaan ini, terjalin silaturahmi, kemudian memperkuat ikatan kebangsaan Republik Indonesia. Demikian mungkin selanjutnya kepada seluruh mahasiswa kami mengharapkan mengikuti pembekalan ini dengan baik, sehingga nanti kalian di lapangan bisa melaksanakan tugas KKN Bersama ini dengan baik dan mendapat hasil yang diharapkan. Demikian mungkin sambutan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan sekaligus pelepasan secara simbolis oleh Bapak Rektor Universitas Teguh Umar yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Alfizar DAA. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian yang saya hormati Ketua LPPM, Dekan FKM, dan seluruh dekan yang ada dalam lingkup Universitas Teguh Umar yang dalam hal ini mereka mengikuti kegiatan ini melalui daring. Ada dari Fakultas Pertanian, dari Teknik, dari Fakultas Pertanian. Ya, dari Fakultas Pertanian Ibu Yuli ada hadir. Yang lainnya melalui daring. Sudah disebutkan tadi. Mungkin Bapak masih belum kusuk. Kemudian yang saya hormati juga Ketua LPPM, Panitia, KKN Kebangsaan dan KKN Bersama, serta adik-adik yang peserta KKN yang saya cintai. Pada hari ini kita melakukan
pembekalan dan sekaligus pelepasan secara simbolik mahasiswa peserta KKN kebangsaan dan KKN bersama. Nah, pengalaman yang sudah kita alami sejak dari tahun 2017, kita sudah mengikuti beberapa kali KKN, baik KKN kebangsaan maupun KKN bersama. Biasanya KKN kebangsaan itu dilakukan setiap tahun, yaitu dengan lokasi satu kali di daerah timur Indonesia dan tahun berikutnya di bagian barat wilayah Indonesia. Dulu seingat saya, tahun 2019, KKN kebangsaan itu dilaksanakan di Ternate, di wilayah timur. Kemudian KKN bersama itu dilaksanakan, kalau nggak salah, di Lampung. Ya, jadi terbagi dua dia. Nah, tahun 2020, kita tidak melaksanakan KKN ini, karena ada pandemik COVID, ya, sehingga tidak dilakukan KKN kebangsaan maupun KKN bersama ini. Baru tahun ini 2021 kita mulai lagi melaksanakan KKN kebangsaan dan KKN bersama. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, biasanya dalam KKN kebangsaan maupun KKN bersama ini kita memiliki program, ya, yaitu program utama dan program pendukung atau penunjang lainnya. Jadi nanti adik-adik mahasiswa akan digabungkan dengan mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain. Ini merupakan kesempatan emas bagi adik-adik untuk paling tidak mengenal teman-temannya dari PTN lain dari daerah lain, ya, daerah misalnya daerah timur, kita mungkin nggak pernah berjumpa, ya tukar pikiran dengan mereka sambil menggodok program-program utama yang sesuai dengan potensi daerah. Jadi baik KKN bersama maupun KKN kebangsaan kebetulan dilaksanakan pada lokasi yang sama, yaitu di Jambi. Jadi adik-adik mahasiswa yang peserta KKN ini harus melihat dulu potensi Jambi itu. Potensi Provinsi Jambi itu apa sih sebenarnya? Ya. Yang jelas ada pertanian, ada perikanan dan kelautan. Kebetulan UTU memilih core agro and marine industry, jadi industri yang berbasis kepada pertanian dan perikanan kelautan. Nah, kira-kira dari pengalaman adik-adik selama ini, kira-kira keterampilan ataupun keahlian apa yang bisa adik akan bagikan di Jambi nanti bersama dengan teman-teman dari PTN lain untuk masyarakat di Jambi. Kalau nggak salah saya ada 2 kabupaten atau 3 kabupaten yang berhadapan langsung dengan selat di mana itu? Bangka Belitung gitu, ya. Ada 2 kabupaten kalau nggak salah saya, Tanjung apa itu namanya? Yang pertama itu Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Itu 2 kabupaten yang memiliki pesisir, sedangkan yang lainnya bersebelahan dengan 3 provinsi. Ada provinsi Sumatera Barat di atas,
di utara ya. Kalau kalian pergi itu ke Bukit Tinggi jatuhnya nanti. Kemudian ada Provinsi Sumatera Selatan di selatan Jambi. Kemudian ada Provinsi Bengkulu di sisi sebelah barat yang berhadapan dengan Lautan Hindia. Jadi kalau adik nanti ditempatkan di 2 kabupaten yang memiliki pesisir, mungkin kalau diletakkan di desa-desa nelayan, nah ada teknologi apa yang bisa di-share kepada nelayan di sana agar nanti penangkapan ikannya atau produksi penangkapannya semakin meningkat. Ya. Saya tidak tahu persis, mungkin dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan stafnya itu banyak sudah mengajarkan tentang teknologi perikanan itu. Sedangkan di daerah lain itu adalah potensinya mungkin pertanian. Ya. Nah, pertanian itu apa potensi utamanya? Saya juga tidak begitu mengenal provinsi ini. Kalau yang umumnya di Indonesia adalah kelapa sawit, ya, kelapa sawit, coklat, gitu, kakao ya. Kemudian ada karet lagi. Nah, untuk komoditi hortikultura, kemudian sayur-sayuran, itu bisa dilihat kembali nanti di sana, apa kira-kira produksi utamanya, dan bagaimana cara pengolahannya untuk meningkatkan nilai tambah daripada petani atau masyarakat di desa di tempat kita KKN. Jadi ini yang perlu didiskusikan program utamanya dengan teman-teman di PTN lain untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat di sana, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sharing tentang teknologi yang cocok untuk diaplikasikan di daerah setempat. Nah, saya ingin memberikan saran kepada adik-adik bahwa dalam kita bekerja sama, ya, sering kadang-kadang ada mahasiswa yang ya mungkin tidak pernah bekerja sama atau jarang berkomunikasi dengan teman-temannya. Ini agak susah kalau kita punya sifat-sifat yang bagaimana ya, ego misalnya ya, ego, sok pintar. Nah, ini harus dihilangkan. Ya. Jadi kebersamaan yang diutamakan karena kita bekerja dalam kelompok. Jangan bekerja sendiri. Jadi kalau sudah ada keputusan, kita akan melaksanakan program utamanya yang sudah ditetapkan bersama, itu yang dilaksanakan. Jangan ego pribadi yang dinampakkan. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, jaga nama baik. Ya, kalian dari Aceh, gitu. Jangan sampai di sana lalu menimbulkan kerusuhan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat, gitu. Jadi jaga kebiasaan kita sehari, kelakuan kita, jaga di tempat yang baru tersebut, jangan sampai tercemar nantinya. Ya, apalagi kita dari daerah Aceh. Walaupun saya lihat di sini ada juga mahasiswa yang mungkin berasal dari daerah lain ya. Seperti di sini ada namanya Rahmat Lubis gitu ya. Mungkin dari Sumatera Utara ya. Ada lagi namanya Nuraini P. Natitupolu. Ini kan dari Sumatera Utara. Tapi karena kita membawa nama universitas, tentunya kita membawa nama baik universitas di mana kita belajar. Itu pesan saya. Ya. Kemudian bekerjalah yang dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat di Jambi.
kemudian bekerja dengan baik, dengan tekun, sehingga kegiatan utamanya bisa berhasil nantinya. Beberapa peserta KKN yang tahun 2018-2019 yang lalu, nanti bisa kita minta mereka untuk memberikan pengalaman mereka agar adik-adik nanti tidak canggung waktu terjun ke lapangan nantinya. Nah, mereka kalau saya lihat kegiatannya hampir sama dengan kegiatan KKN reguler, cuman karena kita banyak mahasiswa yang dari Jawa juga, sehingga teknologi informasi itu lebih lebih diterapkan di daerah KKN itu. Misalnya dalam membuat profil desa, mereka menggunakan drone, ya, kemudian mereka buat profil desa itu dengan bagusnya, ya, dengan video yang bagus, ya. Ini harus ahli juga, ya. Tidak semua orang bisa menggunakan drone, gitu kan? Tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi komputer. Jadi dengan kita bekerja sama mungkin itu lebih baik. Kemudian mereka bisa juga mengolah produksi-produksi setempat, misalnya dari ikan, mereka bisa buat bermacam makanan yang siap saji, ya. Bisa buat abon, bisa buat keripik, bisa buat makanan dengan bumbu rendang, ya. Padahal itu dari ikan. Nah, kalian juga nanti akan dibekali ilmu-ilmu keterampilan itu agar nanti waktu di lapangan kalian bisa menyesuaikan diri dengan potensi yang ada. Nah, inilah pesan saya. Kemudian Rektor juga kirim salam buat kalian semua karena beliau saat ini ada juga rapat tentang UTU Award, ya. Maka beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, namun beliau menyampaikan salam buat peserta KKN. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi saya berpesan kepada yang nama-namanya di bawah ini, baik yang KKN kebangsaan maupun KKN bersama. Saya sebutkan namanya satu-satu. Yang pertama itu Umi Salamah dari Fakultas Pertanian, KKN kebangsaan. Yang kedua Rahmat Halubis dari FISIP untuk KKN kebangsaan. Dian Saputra dari FISIP untuk KKN kebangsaan. Nur Aini Nabitul Polu dari FKM, KKN kebangsaan. Minanda Amalia, FPIK, KKN kebangsaan. Fajrawi dari Teknik, KKN bersama. Elsa Arjayanda, FPIK, KKN bersama. Miftahul Jannah, FPIK, KKN bersama. Joni Saputra, Fakultas Ekonomi, KKN bersama. Dan terakhir Mejita Sari dari FKM, KKN bersama. Jadi nampaknya di sini yang paling banyak mengirim dan lulus seleksi adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selamat Pak Profesor Ali Tarung yang telah membina mahasiswanya sehingga lulus seleksi 3 orang. Sedangkan yang lain itu ada 2 orang, FISIP ada 2 orang. Selamat juga buat FISIP. FKM ada 2 orang. Selamat buat FKM. Teknik 1 orang. Fakultas Pertanian 1 orang. Jadi ini juga bagi rekan-rekan Fakultas Ekonomi juga 1 orang ini. Rekan-rekan yang mahasiswanya sedikit di sini agar ke depan mensosialisasikan kepada mahasiswanya yang ingin ikut KKN kebangsaan dan bersama agar bersiap-siap, ya, dengan pengetahuan umumnya.
Karena yang dinilai di sini banyak. Yang pertama komunikasi mungkin ya, kemudian keterampilan yang dimiliki, dan pengetahuan umum. Ya. Kita memang mengirim mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang pintar, kemudian juga mempunyai keahlian, ya, punya skill. Kalau kita kirim mahasiswa biasa itu nanti utuh menjadi pembicaraan di luar nanti. Makanya kita kirim yang punya keahlian dan keterampilan. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya nggak bisa pembukaan ya. Dengan ini saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan pembekalan mahasiswa KKN Kebangsaan dan KKN Bersama Wilayah Barat pada hari ini Rabu 14 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang telah membuka sekaligus akan kita lanjutkan pada sesi pelepasan. Kami mohon kepada mahasiswa yang kami sebut namanya untuk dapat mengambil tempat di depan. Saudari Elsa Arjayanda. Silakan mengambil tempat di depan. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk dapat menyerahkan alma mater sebagai bentuk pelepasan secara simbolis. Kami minta kepada Bapak jangan meninggalkan tempat dulu. Sekaligus kita minta untuk sesi dokumentasi kepada seluruh para hadirin yang berada di ruangan. Kami mohon untuk dapat mengambil tempat di depan untuk kita mengambil sesi foto bersama. Nanti kemudian baru kita susul sesi foto bersama yang bergabung melalui Zoom meeting.
Sesi foto bersama bagi peserta yang bergabung melalui Zoom meeting. Kami mohon kepada peserta yang bergabung di Zoom meeting untuk dapat menyalakan videonya. Kami mohon kepada host untuk dapat mengambil foto bersama melalui Zoom meeting. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara pembukaan kita pada hari ini. Untuk acara berikutnya akan dipandu oleh Ibu kita moderator, Ibu Dr. Uswatun Hasanah SSI MSI. Kepada Ibu kami silakan. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembekalan mahasiswa KKN Kebangsaan dan KKN bersama tahun 2021 Universitas Teguh Umar. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Baik, saya akan memandu kegiatan pembekalan mahasiswa KKN Kebangsaan dan KKN bersama tahun 2021 Universitas Teguh Umar. Kegiatan ini akan dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi oleh dua narasumber. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi diskusi. Nah, sesi yang pertama kita akan mendengarkan materi dari yang pertama mekanisme pelaksanaan KKN di Universitas Jambi. Jadi adik-adik harus fokus ya mendengarkan bagaimana mekanisme pelaksanaan KKN di Universitas Jambi yang akan disampaikan oleh